Alhamdulillah udah stroke 2 kali. Oh gitu. Udah stroke 2 kali. Ya, tapi dokter menyarankan untuk mengkonsumsi obat hipertensi, tapi disuruh seumur hidup. Saya nggak mau. Sampai hari ini saya nggak minum apa-apa. Hanya madu dan daun kelor. Dan berusaha untuk bergerak setiap harinya, terutama berenang kalau udah kesempatan. Itu zaman kapan dong 2 kali? 2020. Ini 5 tahun. Mungkin struggle untuk kesehatan sekarang selain olahraga itu minum obat terus sampai nanti? Iya, enggak sih nggak minum obat. Daun kelor Enggak, sama enggak. madu aja. Tapi medical check up lanjut Enggak, nggak? enggak. Kalau mungkin lagi kambuh atau hipertensi lagi minum obat? Enggak pernah kambuh. Sholat. Wudu kalau udah mulai tinggi tegang wudu. Ya hidup saya cara Rasulullah lah. Mengikuti itu. Potongnya. Oke. Terus lagi. Trigger kalau misalkan lagi hipertensi itu apa sih Om yang dihindari mungkin? Makanan atau apa? Ah, badannya nggak boleh, kayak perut nggak boleh kosong kali ya. Itu kalau kosong tuh kayak udah mau bencana lah tuh. Karena saya waktu awal-awal dulu pemulaannya tuh serangan pertamanya tuh dari perut kosong. Terus ya marah-marah dihindari dikit lah ya. Cuman kan kita kadang-kadang kalau menghadapi situasi syuting kan ada hal-hal yang nggak bisa dihindari gitu. Pemain yang telat gitu misalnya atau banyak hal. Tapi dengan terjadi dengan mengalami stroke kemarin itu ya mau nggak mau mesti dikurangi emosinya. Tapi kalau untuk syuting mungkin jam waktunya dikurangin nggak untuk khusus jam 10? Iya. Ada khusus mungkin jam 10 harus. Nah, saya biasanya kasih batas tuh maksimal 10 jam. 12 jam tuh udah the top lah. Lebih dari itu saya bilang saya nggak bisa. Karena udah capek banget. Nantang makanan juga nggak? Kok saya enggak sih. Harusnya kalau mau ngikuti apa yang disarankan dokter dan lain-lain itu ya banyak gitu yang mesti diikuti, tapi saya enggak. Saya bandel aja. Saya ngikuti apa yang diperintahkan Rasul aja, kayak madu dan habatus sauda gitu. Berarti kan kemarin yang sempat 2 kali stroke itu fisik juga semakin melemah atau sempat pakai tongkat itu untuk pegangan keseimbangan atau gimana Om? Iya. Bisa kalau udah kecapean sekali gampang nabrak-nabrak kalau jalan gitu loh. Jadi gini. Tapi kebetulan juga kan sebelah kaki kanan ini kan pernah tabrakan 2017 ya. Saya pakai pen di telapak kaki. Jadi terus waktu itu dokternya bilang harus baru boleh napak tanah lagi kalau sudah 2 minggu setelah operasi. Nah, saya 3 hari setelah operasi udah syuting lagi. Sudah naik bukit, turun bukit. Akibatnya dari 4 pen yang dipasang, 1 pen keluar dan tuh menyiksa saya waktu itu di Batam ya. Jadi saya waktu itu dibawa ke rumah sakit, sampai rumah sakit nggak boleh pulang, langsung dioperasi diambil. Jadi sekarang tinggal 3. Nah karena 3 itu agak timpang beberapa, dan harus dicabut sebetulnya 2 tahun yang lalu. Terus skip. Terus saya kemarin ini ke rumah sakit periksa saya minta diambil pennya untuk dioperasi itu. Dokternya udah nggak bisa karena udah nyangkut ke otot katanya. Tapi ya saya masih carilah kira-kira alternatifnya apa harus diambil gitu. Tapi ini juga coba alternatifnya kayak misalkan orang pakai apa gitu kalau ustad atau apa gitu sih Om? Enggak lah, kalau ini teknis banget gitu. Teknis banget. Gitu. Tapi akhirnya emang tipikal karakternya jos terus aja ya? Iya. Kenapa Om? Biar emang gak usah pusingin sakit atau kayak gimana? Kadang-kadang penyakit itu membuat kita semakin sakit karena kita terpikir. Karena kita pikirin hal-hal yang belum terjadi kan. Jadi udahlah, tahzan aja, nggak usah sedih, jalan aja. Jadi Om Tio tuh modelan yang kalau sakit tuh nggak ke rumah sakit gitu? Ya kalau parah banget baru ke rumah sakit. Kalau nggak parah ngapain ke rumah sakit? Rumah sakit di sini jahat. Bener. Waktu itu tuh stroke-nya tuh sampai kayak gimana sih Om Tio? Apa yang sampai maaf ya miring gitu tuh nggak? Nah, waktu itu saya tuh sendiri di rumah jam 2 pagi ngalamin limbung terus blackout, terus tersadar lagi blackout lagi, terus berusaha menghubungi
nomor anak-anak, tapi nggak ada yang nyaut dari jam 2 pagi. Saya bangun lagi jam 5-an lah, itu saya telepon teman-teman saya. Yang datang teman-teman saya, teman-teman dari SMP itu, jam 12, datang ke rumah, dia naik pagar lompat, bongkar semua, masuk kamar. Saya udah dalam keadaan yang nggak bisa apa-apa. Terus mereka lah yang kemudian mencoba membuat, karena mereka pikir masih golden hour. Kalau stroke tuh ada golden hour-nya kan. Di golden hour itu mereka berusaha mengeluarkan darah dari tangan, dari kuping, dari apa gitu. Dan terus dibawa ke PON, Rumah Sakit Pusat Otak Nasional. Untungnya dibawa ke situ. Kalau nggak ke situ mungkin udah gitu kali. Dan nyebelinnya ini sebelum saya stroke, saya syuting film judulnya Bukaan 8, saya jadi orang stroke. Oh. Kebawa deh. Iya. Nah, Berarti gitu. pertama kali membantu tuh temen ya om untuk yang Teman-teman saya anak SMP 12. Sorry, di rumah waktu itu emang cuma sendiri aja atau Sendiri, aku tinggal sendiri kan. Anak sama ibunya. Jadi memang waktu itu sendirian di rumah. Ya, beruntung lah ada teman-teman yang baik. Tapi om Masih. pernah nggak sih mungkin pada saat ini struggling ini kepikiran takutnya nauzubillah lewat atau apa? Punya pegangan sendiri nggak sih om? Sering, tapi ya sekarang lebih kita ini, saya menyadari bahwa ini adalah tikungan terakhir. Pada tikungan terakhir ini, kalau Valentino Rossi itu nggak boleh salah belok. Nah, makanya, apalagi lihat Ray kemarin kan, jadi saya nggak berusaha untuk menyehat-nyehatkan diri saya dengan cara hidup yang lebih sehat, enggak, tapi lebih berserah aja. Lebih, ya sebisa mungkin ada Tuhan terus menyertaiku dalam setiap detik yang kujalani itu aja. Om, sorry kalau kejadian yang tadi itu tahun berapa om? 2020. 2020. Tapi jadi memperbaiki diri nggak sih? Oh iya dong. Ya, masa mau aneh-aneh terus sampai hari gini, gila. Udah cukup, udah puas, udah bosen. Mau ngapain, apa semua sudah dibuat. Udah selesai udah. Perjalanan untuk meniti karir dan ke Bandungan itu udah selesai. Udah nggak Bandung lagi gua udah. Beres. Kenapa ada yang mau dilamar? Banyak lagi om. Ada apa? Apa? Sedikit dong kenangan om tentang Ray Saisa. Oh, astagfirullah. Ray itu banyak sekali kenang, tapi kenang yang hal yang baik-baik aja ya. Nah, dia seorang yang punya kepedulian terhadap ketidakberdayaan teman-teman yang lain, suka membantu juga. Ray sosok yang konsisten dalam menjalani satu hal, apalagi kalau dia sudah merasa intuit ya akan terus ada di situ. Seperti Nusantara yang selalu diucapkan dan selalu dibawa kemana-mana itu kemana dia pergi sampai terakhir sampai akhir. Awal kenalnya dari mana? Panjang lo nanya ya. Awal kenalnya dari film lah. Saya pertama kali itu, Ray pertama kali membuat produksi, bukan film, series waktu itu ya, Cafe Blues judulnya. Saya main di situ. Dari situlah mulai tahun 1991 itu. Setelah saya mendapatkan Piala Citra kalau nggak salah.